jemaat saja yang menyanyikan, katakan amin. Betapa besar kasih pengampunanmu, amin. Tak kau pandang, tak kau pandang hina hati Tuhan, sekalipun kami hancur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, amin. Ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Mari katakan lagi jemaat, mari katakan dengan segala hatimu lebih dalam lagi. Betapa besar, betapa besar pengampunanmu Tuhan. kasih kami mengucap syukur pengorbananmu di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Allahku, terima kasih. Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur mempunyai Engkau ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami orang berdosa, tapi Engkau rela berkorban buat kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Biarlah kesempatan yang indah tidak kami sia-siakan Tuhan. Terima kasih, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah kami semua, sehingga kami pulang dengan kegirangan dan kemenangan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka ibadah pagi ini. Biarlah Kau saja yang menjaga, melindungi kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Teman-teman kami yang dalam perjalanan, yang sedang bepergian, yang memutuskan tidak hadir, Engkau juga lawati mereka seperti Engkau melawati kami di tempat ini ya Bapa. Kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kurang semangat shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari saya berikan kesempatan untuk kasih tos kanan kiri. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi
akan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari katakan sama-sama, selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Rindu Selalu. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari sama-sama kita pujikan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan
semua kita bangkit berdiri. menyembahmu dengan segenap ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Haleluya, glory, haleluya. Segala puji, sembah, syukur hanya bagi nama-Mu. Oh, Kau mulia. Besarlah Engkau Tuhan, kuduslah Engkau Tuhan. Oh, glory, haleluya, haleluya, Yesus. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Glory, haleluya, Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau Allah yang bertata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menuntun, membimbing kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan berkat-Mu begitu melimpahnya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau izinkan kami boleh hadir di tempat ini. Kami sudah menaikkan pujian kami kiranya Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang berbau harum. Boleh menyegarkan hati kami Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kau persatukan hati kami. Kami rindu hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan kami Tuhan sebelum kami lebih lanjut mendengar kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami dengan kuasa urapan yang dari Roh Kudus. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh tertancap dalam hati kami. Bertumbuh berbuah-buah yang lebat Tuhan. Dan kehidupan kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tempat ini sudah haleluya dikuduskan hanya dalam nama yang sungguh berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Engkau berkarya di sana seperti Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Rekan-rekan kami yang masih menikmati liburan, ada yang di Jawa, ada yang di Semarang, ada yang masih di Cina, dan ada beberapa teman kami dengan aktivitas kegiatan mereka, kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Rekan-rekan kami yang memutuskan tidak hadir dalam beribadah, kami serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu. Apapun kondisi situasi yang sedang dia hadapi juga Tuhan Kau lawati mereka. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu Engkau berikan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Guru sekolah minggu, Tuhan Kau rapi dengan kekuatan tuntunan yang daripada-Mu. Kami rindu anak-anak kami semakin hari semakin bertumbuh. Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami membuka diri dan membuka hati kami. Kami siap untuk menampung kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap.
yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan oleh kasih kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita diizinkan boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Esther sama tim yang sudah membantu menolong kita pada pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan baik dan sehat, amin. Kita dalam keadaan sehat dan baik, amin. Ya, karena kita ada semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan semata. Jadi kalau bukan Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, oleh kasih kemurahan Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni ya. Ya, minggu pertama di bulan Juni. Jadi Juni sudah di ambang pintu ya. Sudah, kalau kita ngomong bulan Juni itu adalah pertengahan bulan dari setiap tahun. Ya, ini udah memasuki tahun 2026, kita sudah memasuki Juni, berarti sudah setengah tahun kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Ya, masih belajar, kita mengucap syukur. Mungkin tantangan itu selalu ada, karena kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada masalah, mungkin kita bukan di sini tempatnya. Ya, tempatnya kita mungkin sudah di peristirahatan yang takhir, rumah masa depan. Ya, jadi kalau ada tantangan, mengucap syukur. Ya, karena Tuhan baik, Tuhan memampukan kita sehingga Dia menolong kita melewati semua tantangan yang kita hadapi. Jadi tema kita bulan lalu hidup oleh roh, ya, hidup oleh roh, dan bulan Juni kita memasuki tema yang baru. Jadi temanya adalah hidup jujur dan benar. Ya, hidup jujur dan benar itu diambil dari Alkisah. Seorang nabi yang sungguh-sungguh hidupnya benar dan saleh. Siapa nabi yang hidupnya benar dan saleh? Ayub, ya. Jadi kalau ngomong cerita Ayub, semua kita tahu siapa Ayub, ya. Jadi kalau yang tidak tahu Ayub mungkin nanti bisa saling sharing ya. Jadi ada nabi-nabi yang ada dicatat di dalam Alkitab agama-agama Samawi, ya. Ayub itu dicatat di dalam orang Yahudi, di dalam orang Muslim, di dalam orang Kristen, di dalam apa lagi? Ya, Yahudi, Kristen, Muslim, Samawi, dan ada kepercayaan juga di daerah-daerah Timur Tengah di sana. Dia percaya bagaimana Ayub adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh kehidupannya menjadi berkat dan itu dicatat dalam Alkitab kita. Dan pagi hari ini kita akan mengupas sama-sama bagaimana hidup Ayub. Jadi hidup jujur dan benar. Jadi sebelum kita baca ayat temanya nanti, mungkin sama-sama kita kilas balik. Pak Anton baca ayat Ayub 1 ayat yang pertama mungkin Pak ya. Ayub 1 ya. Ayub 1 ayat pertama. Judul perikop kesalehan Ayub dicoba. Kesalehan Ayub dicoba ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di Alpe-nya. Ketemu Ayub? Ya. Jadi di sana ditulis kesalehan Ayub dicoba. Siapakah Ayub itu? Silakan Pak Anton. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, ya. Orang itu saleh dan jujur. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Saleh kalau orang Indonesia ini di bahasa serapan ya. Saleh. Kalau orang saleh itu kehidupannya sudah pasti benar, ya. Ada orang saleh dan jujur. Terus ia takut akan Allah. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan menjauhi kejahatan. Ya, luar biasa. Sudah hidupnya saleh, jujur, dan hidup benar. Maksudnya dia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Terus ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. Wih, kalau umpamanya di daerah Jimbaran aja di sini
Di Jimbaran dia bilang, kalau punya kambing 7.000 kira-kira nampung enggak itu ya? Kalau ngomong Taman Gria ada. Mungkin kurang luas tempatnya. Dia memiliki 7 ekor kambing domba. 7.000 Ya, ekor 7.000 kambing domba, ya. 3.000 ekor unta. 3.000 ekor unta, apalagi tambah 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 pasang lembu, 500 pasang berarti 1.000. Ya, terus 500 keledai betina. ya, Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Oke, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari sebelah timur. Terima kasih Mas Anton. Jadi Ayub itu ayat pertama sudah diterangkan dalam kitab Ayub pertama. Dia adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dalam artian Ayub itu adalah orang yang benar dan jujur. Nah, tapi mari sama-sama kita belajar sama-sama. Kenapa kok orang saleh dan jujur dan hidupnya mentaati Tuhan? Ya, orang saleh, jujur, benar, hidupnya taat kepada Tuhan, dia mengalami begitu masalah yang besar. Ya, itu mereka yang benar dan jujur itu menghadapi masalah yang besar. Apalagi kita, mungkin kita sudah rajin datang beribadah ke gereja, sudah melayani setiap minggu. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih teman-teman. Saya tahu ada anak-anak muda di sini yang sudah memberikan waktu dan tenaganya setiap minggu. Ya, latihan hari Sabtu, Minggu pelayanan, hari Jumat mereka berdoa, datang-datang berdoa. Hari-hari yang lain mereka tentunya bekerja. Itu all out. Dia belajar hidup taat tunduk sama kalau kita ngelihat belajar taat tunduk kepada Tuhan. Tetapi yang namanya dosa hidup di dunia zaman sekarang agak susah nyari orang-orang yang betul-betul taat seperti Ayub. Jadi orangnya ini cuma satu-satunya mungkin di dunia dari cerita yang kita bayar ini. Jadi Ayub betul orang-orang yang benar dan saleh, sehingga namanya dia dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dicatat di dalam Alkitabnya orang Muslim, di Al-Quran, dicatat di dalam Tauratnya orang Yahudi, dan itu sering dibaca-bacakan. Jadi yang sering menjadi perdebatan saat-saat ini ahli-ahli teologi, hamba-hamba Tuhan pendeta, kenapa orang benar mengalami tantangan, mengalami masalah. Jadi jawabannya tidak ada satupun merasa mereka, oh ini yang paling benar, ini yang paling puas. Kalau kita baca Alkitab, kenapa Ayub mengalami tantangan? Dia diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan. Karena kalau kita baca ceritanya lagi, waktu saat tertentu iblis datang kepada Tuhan dan Tuhan bertanya, engkau tahu apa yang dilakukan oleh hambamu Ayub? Iblis itu berkata, karena dia baik, dia sungguh benar hidupnya, menjauhi kejahatan. Karena engkau membentengi keluarga itu. Jadi kalau orang benar, kalau kita berlaku benar, berbuat jujur, ada Tuhan yang membentengi kehidupan kita. Amin. Percaya atau tidak? Kalau kita berlaku benar, kalau kita sudah melakukan kehidupan itu dengan baik, benar, taat dan jujur, dalam artian berbeda sungguh-sungguh dan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi benteng kita. Jadi kita tidak usah takut kemanapun kita pergi. Nah akhirnya iblis diizinkan mencobai imannya Ayub. Itu ceritanya secara garis besar. Jadi kalau kita ngelihat kehidupannya Ayub, pada akhirnya hidupnya dipulihkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini mari kita belajar sedikit tentang Alkisah, tentang apa proses yang dihadapi oleh Ayub. Jadi kita sama-sama akan baca di dalam Ayub 8 ayat 6. Ya. Ayub
Ayub 8 ayat 6. Ya, Kalau engkau bersih dan jujur, kalau engkau, ini perkataannya teman-temannya Ayub ya. Ada temannya Ayub, ada yang namanya Elipas, Bildad, dan Sopar. Waktu Ayub kehilangan semuanya, kehilangan anak-anaknya, hartanya hilang, istrinya juga ikut mencaci maki dia, dan dia sudah tubuhnya itu sudah hancur, banyak borok. Teman-temannya tidak ada yang mau datang. Dia hidup sendirian, dia duduk di di lantai tanah. Tapi akhirnya ada 3 orang temannya datang, temannya Ayub namanya Elipas, Bildad, dan Sopar. Sehingga Bildad itu berkata kepada Ayub, kalau nanti Bapak Ibu baca, Ayub 8 ayat 6 berkata, kalau engkau kalau engkau bersih dan jujur, Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. maka tentu ia ini di sini i-nya huruf besar. Ia dalam artian maka Tuhan akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Makasih Pak Anton. Jadi di sini diambil ayat kenapa kita harus hidup jujur dan benar. Karena kalau teorinya yang ditulis di dalam Alkitab, kalau kita hidup jujur dan benar, Tuhan akan membentengi kita. Dan Tuhan akan bangkit memulihkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini tulis, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Apa yang menjadi hak-hak kita, Tuhan akan pulihkan. Itu maksudnya. Tapi ini adalah perkataan Bildad. Ya, perkataan Bildad, jadi sahabat itu ada banyak macam. Ya, ada orang-orang di sekitar kita itu ada yang mungkin sahabat yang tulus, yang betul-betul datang pada saat kita kekurangan, pada saat kita sakit, pada saat kita menderita, dia datang, dia memberikan penghiburan, kekuatan buat kita. Tapi ada orang-orang sahabat tertentu mungkin pas saat kita menderita justru kita dihakimi. Atau pas saat kita terpuruk, ada orang-orang yang datang menghakimi kita. Nah, saya tidak tahu motivasi daripada Bildad ini apa berkata demikian kepada Ayub, tetapi dari cerita ini Ayub itu adalah orang benar karena Tuhan yang membentengi dia. Tapi dari perkataan Bildad ini benar juga. Karena dalam banyak ayat nanti kita akan belajar. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ya, bukan cuma rumah, dia akan memulihkan kehidupanmu, dia akan memulihkan masa mudamu, dia akan memulihkan segala bentuk bisnismu mungkin. Asal engkau jujur dan bersih. Amin. Jika engkau rindu ingin dipulihkan, mari kita belajar berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jadi kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Itu kata firman Tuhan. Jadi mari kita lihat dari cerita ini. Atau kita ulang baca dari ayat 3 Mas Anton. Ayat 8 ayat 3. Ayub 8 ayat 3. Ya. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Allah membengkokkan, atau dari ayat 1 deh Pak Anton. Ayat 1, maka berbicaralah Bildad orang Suah. Ya. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, Ya. maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Ayat 5. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, Ayat 6. kalau engkau bersih dan jujur, Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. ayat 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina,
tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Oke, terima kasih Mas Andon. Jadi cerita versinya waktu Ayub ditanya oleh teman-temannya yaitu Bildad, Sopar dan itu, dia berkata berapa lamakah lagi? Itu udah kadang-kadang, mohon maaf ya saya tidak mau menghakimi di sini, banyak kita punya teman. Jadi kalau teman yang betul-betul setia, teman-teman yang betul sungguh-sungguh mengasihi kita, dia akan datang pada saat kita susah. Dan dia tetap akan bersama kita waktu kita susah. Jadi bukan pas saat-saat ditraktir dia akan datang terus. Akan memuji-muji. Tapi teman yang sejati dia akan datang pada saat kita yang susah. Jadi Bildad ini datang kepada Ayub, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan Bildad ini setengah mungkin agak menghakimi Ayub. Karena Bildad hidup di dunia, dia tidak tahu bagaimana kehidupan Ayub. Ayub itu datang berdoa setiap hari, setiap malam sebelum dia tidur, dia berdoa, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia juga berdoa membangun mezbah keluarga bersama anak-anaknya, karena dia takut kalau seandainya anaknya berbuat dosa. Itu luar biasanya. Jadi kalau orang tua yang benar, yang sungguh-sungguh hidup benar dan jujur dan takut akan Tuhan, setiap hari sebelum dia tidur dia doakan semua, dia sebut nama anak-anaknya semua. Walaupun mungkin anak-anak kita tidak ada bersama kita, walaupun mungkin anak-anak kita melawan sama kita, tetapi urusan kita hidup jujur dan benar, urusan kita mau diberkatin Tuhan itu adalah urusan kita pribadi sama Tuhan. Karena tujuan kita kalau kita sebagai orang tua yang baik, kita harus mendoakan anak itu siang dan malam. Waktu engkau bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini engkau bangunkan kami dengan badan yang sehat. Kau izinkan kami, panca indera kami berfungsi dengan baik. Terima kasih, anak-anak kami akan bekerja, akan sekolah hari ini. Kau berkati anak-anak kami. Doakan itu, bangun mezbah keluarga, itu yang dilakukan Ayub. Kalau kita baca seluruh kegiatan Ayub. Jadi sehingga waktu Ayub mengalami penderitaan ini, mungkin teman-temannya menganggap dia tidak baik. Tetapi apa perhatikan, jikalau hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu dengan segera. Jadi hidup jujur dan benar itu artinya dapat dipercaya. Ayub itu dapat dipercaya bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Ya, kalau kita dipercaya di mata Tuhan, maka otomatis di dunia kita akan dipercaya. Jangan bilang kita, aku sudah melayani sungguh-sungguh. Udah sering datang beribadah ke gereja. Tapi engkau tidak mau berubah, karaktermu tidak engkau rubah. Karena jujur dan benar itu berbicara tentang moral dan karakter. Ya, hidup jujur dan benar itu berbicara tentang moral dan karakter. Ya, saat-saat ini banyak, mohon maaf, banyak kejadian-kejadian yang kita dengar, berita-berita, apalagi dengan media digital sekarang itu gampang sekali dengan berita-berita. Yang berita jarang saya dengar ada berita-berita baik, kebanyakan berita buruk langsung dah nyebar. Viral, cepat sekali. Mohon maaf, yang sering kalau umpamanya kita darah Nusa Dua nih, darah Gua Gong itu, tanyakannya tajam nggak? Tajam. Itu viral kan? Hampir setiap hari diberitain. Di koran umum, di Instagram, di apa namanya? Bukan Twitter, apa namanya lagi sekarang nih? Lupa saya udah gininya. Jadi ada banyak informasi. Tetapi namanya orang itu nggak sadar-sadar gitu loh. Banyak sekali orang nggak sadar-sadar tahu berita di sana kalau tanjakan itu berat. Kalau kita naik truk atau berat, pasti nggak kuat naik. Tapi tetap aja dia lewat sana. Sehingga akhirnya kecelakaan dan dia mengakibatkan orang lain berbahaya. Kita juga hati-hati. Kadang-kadang kehidupan kita sebagai manusia itu nggak sadar. Sampai kita sudah mohon maaf, sudah dipanggil Tuhan kadang-kadang baru sadar. Jadi
kemarin saya ngikutin rapat pengurus MPUK Badung di rumahnya penasehat DPRD Badung Pak Putu Parawata. Sekarang kalau gereja di Bali itu lebih dari 123 gereja yang terdaftar di Kemenak Kabupaten Badung, di Kabupaten Badung aja. 123. Banyak sekali. Tapi urusan mumbul kematian, banyak orang-orang Kristen gak sadar-sadar. Padahal agendanya rapat, kita ngomong tentang legal, paralegal. Maksudnya kenapa ngomongin paralegal? Karena hot topiknya orang-orang Kristen saat ini, hamba-hamba Tuhan, terutama pendeta-pendeta. Jadi pendeta harus bisa jadi lawyer, pengacara, harus bisa jadi hakim, harus bisa jadi jaksa. Jadi sehingga bukan berarti dia mengadili di pengadilan atau dia mendampingi yang terpidana jadi pengacara, tidak. Dalam artian diperlengkapi pengetahuan tentang hukum pidana. Jadi kita ngomongnya tentang paralegal sebenarnya, hukum. Udah itu ngomongin tentang rencana Natal tanggal 27 Desember tahun 2026 di Badung, Puspem Badung. Tetapi topiknya berubah. Topiknya berubah karena, mohon maaf, kalau tidak dijemput oleh maut, orang Kristen itu banyak yang nggak sadar. Saya sharing sekali lagi, apa yang terjadi? Sudah meninggal anaknya, nggak mau daftar di gereja yang tetap, KTP-nya Kristen, dulu datang ke gereja, dulu katanya, setahun kan bisa, dulu bisa bicara mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Apa yang dia lakuin? Karena dia tidak terdaftar, terus akhirnya minta tolong gereja yang dulu dia pernah datang, tidak bisa dia ngelayanin. Akhirnya apa yang dia lakuin? Dia gendong, mohon maaf, anaknya yang sudah dipanggil Tuhan duduk di gerbangnya mumbul. Pengurus MPUK Bali itu bukan orang GPT doang, ya, ada GPT di sana, ada GPDI, ada Gereja Bali, ada gereja GBI, banyak. Bagaimana nggak puyeng itu menghadapin orang-orang kayak gitu. Ternyata rupanya dia setelah anaknya dipanggil Tuhan, 2 hari dia gerilya ke sana kemari. Gerilya pertama dia apa? Nyari surat kematian. Kenapa tidak dapat surat kematian? Ternyata dia tidak punya KTP, nggak punya KK. Masuk rumah sakit Unut ini, di Udayana ini, tidak bisa dia ngeluarin. Datanya tidak jelas, gimana saya mau ngeluarin? KTP aja tidak punya. Ada dokter berani mau. Habis itu suruh pulang sama rumah sakit. Bawa lagi. Pulang suruh cari pendeta. Dia ingat, oh dulu saya pernah datang ke gereja sekali 2 kali, tapi enggak terdaftar. Pendeta itu juga nanya dong, dia punya organisasi, dia tanya sama pengurusnya, gimana? Akhirnya karena kalau enggak dilayani nanti dibilang gereja enggak punya kasih. Benar kan? Kalau enggak dilayani nanti gereja, masa orang Kristen enggak punya kasih? Akhirnya pendetanya itu mau, oke. Sekarang mau ditolong, kasih. Akhirnya gereja itu ngeluarin surat pernyataan, keluarga itu juga ngeluarin surat pernyataan, diminta surat pernyataan semua, baru akhirnya keluar surat kematian. Nah, masalah selanjutnya sekarang adalah mau dikubur ke mumbul. Saya sudah tolong. Nah, pas sekarang mau dikubur, butuh biaya enggak?
Harusnya biaya yang kita keluarin cuma, mohon maaf ya, 50.000 itu setahun. Akhirnya dia harus keluarin 6,5 juta itu paling dasar. Makanya banyak orang yang saat-saat ini kalau tidak sadar dia tidak mau bertobat. Dan akhirnya berkembanglah sehingga masuk ke ngomong tentang paralegal. Ada anak-anak muda akhirnya datang ke salah satu ketua yang ada di Kabupaten Badung, datang duduk, Pak saya mau menikah. Oh mau menikah, kamu dari mana? Dia cerita, saya dari salah satu gereja. Oh kenapain kau kesini, kesana kamu? Balik lagi ke mana kamu? Gereja di sana? Enggak om, enggak dikasih karena di sana saya harus, minimal saya harus beribadah 6 bulan. Saya maunya nikah cepat-cepat. Oh berarti kamu di sini cuma mau nyari akte perkawinan doang? Enggak, saya enggak mau. Balik kamu ke sana. Kalau kamu enggak balik, atau tak telepon sekarang pendetamu di sana. Ditelepon sana. Diarahin, saya enggak mau terima. Dia datang ke sini enggak mau terima. Dan mohon maaf sampai saat ini mungkin dia masih mengikuti, ada salah satu gereja akhirnya mau terima. Jadi jadwal pernikahannya mesti dirubah. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya di sini saya ingat hal itu. Kadang-kadang hidup yang sudah benar, yang sudah jujur, itu ada banyak masalah. Apalagi kita yang tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat, tidak mau jujur. Itu kita sudah masalah sama diri sendiri, sudah bikin masalah sama keluarga, sama organisasi, dan bahkan mohon maaf nanti kalau umpamanya duduk di sana sudah 2 hari di Mumbul, ya pasti pengurus ribut. Ributnya kenapa? Kalau ini enggak ditangani, kalau enggak dikasih dia dikubur, dinaikkan media sosial, posting media sosial, yang kena siapa? Orang Kristen seluruh Bali. Ya, benar gak? Tidak berbicara tentang gereja lagi. Jadi orang Kristen seluruh Bali, maka di sini kita harus taat, jujur itu benar, hidup benar itu penting sekali. Mohon maaf kenapa kok saya jadinya lari ke sana ngomong tentang jujur ini. Jadi kita semasa hidup di dunia ini mari kita sadar. Jangan sampai kita mau jadi beban buat orang-orang, buat anak-anak kita. Kalau udah yang tua, buat anak-anak jadi beban buat orang tua. Ya, demikian juga karena kita tidak sadar jadi beban buat organisasi, buat gereja, buat masyarakat Mumbul, buat pembimas Kristen, buat pemerintah Bali. Jadi mari kita belajar taat, tunduk pada otoritas-otoritas ini. Jadi balik di sini ya. Jikalau hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu dengan segera dan sebagai imbalannya rumah tanggamu akan dipulihkan. Ini terjemahan firman Allah yang hidup, ya, bukan terjemahan baru. Kalau Bapak Ibu download Alkitab, firman Allah yang hidup artinya di sini Ayub 3 ayat 6. Jikalau hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu dengan segera dan sebagai imbalan rumah tanggamu akan dipulihkan. Poin pentingnya rumah tangga dan kehidupanmu akan Tuhan pulihkan jika engkau insaf, jika engkau berbalik dari dosa-dosamu, insaf, sadar. Mulai hidup jujur dan benar tanpa celah, bertobat dan berbalik dari kejahatan. Ya, Tuhan itu panjang sabar. Kalau Bapak Ibu baca, pagi hari ini saya melanjutkan baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya sudah baca di Hakim-Hakim. Saya lihat beberapa kali bangsa Israel itu memberontak, tobat, Tuhan tolong. Tobat lagi memberontak, tobat lagi Tuhan tolong. Lebih dari berapa kali itu. Jadi harapan saya kita yang hidup zaman ini jangan sampai sama dengan bangsa-bangsa Israel itu yang keras kepala.
Jadi jika engkau rindu rumah tangga dan kehidupanmu akan Tuhan pulihkan, engkau harus insaf, mulai hidup jujur dan benar tanpa celah. Jika engkau merasa mungkin kehidupanmu kok terus-terusan muter-muter kayak gini, mari kita introspeksi diri, belajar insaf. Nah, mari perhatikan apa kata Alkitab, dan luar biasanya kita di orang Kristen itu luar biasa. Kalau umpamanya kita mau bertobat, bagaimana caranya? Itu ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita mau hidup jujur dan benar, apa yang dikatakan Alkitab? Mari kita perhatikan dari cerita Ayub ini sangat luar biasa, memberi pengertian buat kita. Apa yang dimaksud hidup jujur dan benar yang ditulis dalam Alkitab. Jadi makna jujur dan benar apa yang ada di dalam Alkitab. Ini gambarnya Ayub masih sama 3 temannya. Jujur itu kalau saya cari pengertiannya di seluruhnya Alkitab adalah mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan. Jujur itu perkataannya benar. Tidak munafik. Mari kita baca Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Ya. Jika iya, hendaklah kamu mengatakan ya. Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Terus? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berasal dari apa? Dari yang si jahat. Jadi kalau orang yang sudah bolak-balik ngomongnya, sekarang iya, besok tidak. Jangankan lewat 1 hari, 1 jam aja lewat perkataannya berubah-berubah. Kita harus sadar. Karena jujur itu penting. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Selebih dari itu adalah berasal daripada si jahat. Mazmur 37 ayat 37. Apa yang dikatakan tentang jujur? Mazmur 37 ayat 37. Ya. Perhatikanlah orang yang tulus. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Apa kata firman tentang orang yang jujur? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sebab pada orang yang suka damai hidupnya jujur dan tulus akan ada apa? Masa depan. Ya. Jadi benefit, manfaat kita hidup jujur dan benar itu masa depan kita terjamin. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa ke depannya. Jadi jujur itu berbicara tentang perkataan. Lebih banyak berbicara tentang perkataan. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Mari introspeksi diri kita. Kadang banyak hal, mungkin perkataan kita tidak benar. Mari cabut kata-kata yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Ya, cabut semua kata-kata yang tidak baik yang pernah kita katakan buat anak-anak kita. Atau kata-kata yang tidak baik yang pernah kita katakan buat istri kita, buat suami kita. Kalau kita ingat hari ini sebelum kita menikmati persekutuan perjamuan kudus dengan Tuhan, cabut itu semua. Kenapa saya bilang cabut? Minggu lalu saya sudah membahas hidup oleh roh itu. Jadi perhatikan kata-katamu jika ingin engkau anak-anakmu berhasil. Jadi dalam Titus 2 ayat 1-8 minggu yang lalu. Tetapi engkau beritakanlah apa yang baik sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih dan dalam ketekunan. Ayat 3 tentang perempuan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Seorang perempuan harus rajin mengatur rumah tangganya. Menjadi contoh, baik hati dan taat kepada suaminya, bukan suami orang, taat kepada suaminya. Rajin merawat anak-anak dan menolong bukan perongrong.
Demikian juga minggu sebelumnya saya berkata, kata-kata itu mempengaruhi kehidupan kita. Jika waktu ini engkau mungkin mengata-ngatai anakmu dengan segala macam kata-kata yang tidak baik, cabut itu. Minta ampun kepada Tuhan, mulai hari ini aku cabut semua kata-kata yang tidak baik buat anak-anakku. Jika engkau ingin melihat masa depan daripada anak-anakmu, maka kota orang tua adalah anak-anaknya yang berhasil. Jadi hormat anak-anak, karena orang-orang tuanya memberikan contoh yang teladan yang baik. Jadi mari katakan jujur, mengatakan yang sebenarnya. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak munafik. Dalam Mazmur 34 ayat 13 firman-Nya juga berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jujur itu lebih banyak ngomong tentang lidah-lidah yang kecil ini tapi bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Dia seperti api. Jaga lidah kita. Itu pertama tentang perkataan jujur. Karena dengan berkata jujur, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 34, dalam terjemahan, saya cari juga terjemahan ayat firman Tuhan, Allah yang hidup, yang baru. Amsal 3 ayat 3 sama 4. Terjemahan yang gini ya, Pak Anton mungkin tidak punya, saya baca. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada padamu, tuliskanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 4, jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar pada akal budimu. Itu terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi kalau engkau jujur dan baik hati, sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada padamu, tuliskanlah itu di lubuk hatimu. Jika engkau ingin disukai Allah oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi. Mari perhatikan sikap kita, perkataan kita. Next, jujur. Dan yang selanjutnya adalah benar. Apa yang benar dari segala yang benar itu hanya ada di dalam Alkitab. Kita percaya dengan iman seluruh Alkitab ini berkata tentang kebenaran. Tidak ada kebohongan. Ya. Jadi benar artinya tidak ditemukan ada kesalahan. Maknanya itu kalau benar itu tidak ditemukan ada kesalahan ataupun perbuatan yang keliru. Karena benar berkata tentang tindakannya yang betul. Sesuai dengan aturannya, sesuai dengan SOP. Sesuai dengan aturan, itu berarti benar, integritasnya teruji. Mari kita baca, Anton baca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Ya. yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan Ya. oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan diilhamkan Allah Ya. memang bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk apa? Mengajar. Terus Untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan. Makanya kalau orang yang tidak pernah baca Alkitab, dia tidak pernah mau mengaku salah. Jadi kalau ngomong NPD itu udah kelasnya udah NPD sekali, udah 100%. Karena orang NPD, Narcissistic Personality Disorder, apapun yang mereka perbuat dia anggap dirinya benar. Kalau seandainya itu tidak benar, dia akan mencari kambing hitam, dia akan berusaha menekankan orang lain bahwa dia benar. Di sini luar biasanya kita diberi Alkitab. Walaupun kita tidak bawa Alkitab fisik, tapi perlu ya. Saya sarankan buat Bapak Ibu, adik-adik semua, kenapa kita perlu harus punya Alkitab fisik? Karena kalau seandainya nanti sudah mati listrik, ya mati listrik aja, mau belanja tidak? Karena tidak suka simpan duit cash, harus pakai kris belanja,
susah. Mungkin bisa belanja sekali 2 kali, tapi kalau listriknya mati padam lebih dari 12 jam, ya tidak bisa belanja. Di Medan itu berapa jam? Hampir 70 tuh. Karena putus jaringan suntet itu. Kena hujan dan kemarin lagi ada roboh itu. Jadi orang jual beli kalau mengandalkan digital ya perlu hati-hati. Kenapa kita perlu kitab yang yang buku ini? Karena kalau seandainya nanti ada perubahan kita masih punya pegang aslinya. Jadi kita penting sekali punya Alkitab yang dicetak ini. Lanjut Pak Anton. Untuk memperbaiki kelakuan Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa gunanya? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya penting sekali kita punya Alkitab, baca Alkitab untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik. Ya, diperlengkapi. Jadi anak-anak tuh diperlengkapi dengan kursus, disuruh sekolah yang bagus-bagus untuk memperlengkapi kita. Demikian juga Alkitab Tuhan ajarkan agar kita baca untuk memperlengkapi kita agar kita moral karakter kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karakter moralnya itu baik, benar. Nah, sekarang Mazmur 5 12 sampai 13. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Ya, semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Ya, terus? Karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau Tuhan yang menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya siapa? Tuhan. Sebab Engkaulah memberkati siapa? Orang benar. Orang benar. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan Tuhan memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Seperti Ayub Tuhan pagari. Karena dia jujur dan benar. Makanya kalau orang benar, hidup benar, taat, tulus dan setia, itu Tuhan pagarin perlindungan. Jadi dia tidak ada belalang pelahap yang akan memakan jerih payahnya dia. Belalang pelahap itu maksudnya ditipu orang, terus ada orang minjem nggak ngembaliin, atau dia dapat penghasilan tapi dia tidak bisa nikmati. Tapi kalau engkau benar dan taat, walaupun mungkin gajimu cuma UMR, atau kadang-kadang mungkin UMR Badung dan Pasar sekarang berapa? Siapa yang cek UMR dan Pasar? Oh, Rina sudah enggak di tukang bayar gaji, soalnya sekarang sudah ada. Enggak tahu masih ingat ya UMR dan Pasar? 4 juta. UMR dan Pasar itu 4 juta sekarang gaji paling minim. Walaupun engkau pendapatanmu 4 juta dan banyak cicilan, ada banyak yang kau kerjakan, tapi kalau engkau hidup jujur dan benar, tulus, taat, Tuhan yang menjadi perisaimu. Sehingga belalang pelahap itu tidak akan menghancurkan, engkau akan cukup dengan gajimu itu. Bahkan Tuhan akan beri bonus kalau engkau dengar-dengaran dan bertanggung jawab dengan penghasilan itu. Bertanggung jawab dalam artian Tuhan atur. Karena dalam setiap gaji, dalam setiap pendapatan kita itu adalah ada 2 hal. Ada benih untuk di dapur, roti untuk dimakan. Dalam setiap penghasilan kita, bisnis kita itu ada 2 unsur. Ya, umpamanya sekarang untung. Oke, saya jualan aqua. Saya beli, tadi saya beli di Alpa nih harganya agak lumayan ya, harga Alpa deh. Karena belum ada toko buka. Jadi 34.000. Jadi kalau umpamanya saya jual ini 37.000 berarti untung 3.000. Nah, dalam keuntungan 3.000 itu ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Benih untuk
Ditabur roti untuk atau dua-duanya dimakan? Siapa pernah makan benih? Ya, benihnya itu berupa apa? Gabah. Kalau mau nanam padi, gabah. Kalau mau nanam mangga, biji mangga. Kalau mau nanam duren, ya biji duren kalau mau dimakan dia harus digongso dulu, dihancurin, dimatiin. Tapi kalau namanya gabah, mesti tanam dulu di bawah air, direndam di bawah lumpur, baru dia bisa gini. Tapi kalau kita makan benih, enak enggak? Roti pasti enak. Walaupun roti itu agak basi ya, yang namanya roti pasti enak. Jadi ingat, dalam setiap gaji kita, setiap keuangan kita itu ada namanya benih dan roti. Jadi roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Maksudnya berikan taburan. Karena jika engkau ingin menuai, engkau harus menabur. Karena tidak mungkin orang yang tidak menabur bisa menuai. Jadi dalam hal ini mari kita belajar benar. Integritasnya teruji. Integritas benar itu berbicara tentang perbuatan, tindakan kita, karakter kita. Jujur jadi berbicara tentang perkataan-perkataan kita. Ini tidak boleh pisah. Jujur dan benar itu. Jadi kalau hatinya benar, perkataan-perkataannya pasti benar. Tapi kalau hatinya rusak, perkataan-perkataannya pasti rusak. Mari kita belajar pada hari ini, sehingga pada kesimpulan pada pagi hari ini, jikalau kamu rindu rumah tangga dan kehidupanmu dipulihkan oleh Tuhan, mulai belajar hidup jujur dan benar. Jadi hal-hal yang kecil, jujur sama diri sendiri. Kadang-kadang orang itu tidak jujur sama diri sendiri. Tidak jujur sama diri sendiri itu mengakui bahwa kita mungkin minta maaf lah kalau bersalah. Mari belajar kita jujur dan benar sehingga engkau dipercaya. Jadi sebagai ayat terakhir Yeremia 29 ayat 14 kita akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Yeremia 29 ayat 14. Ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini nasihat buat kita, buat Bapak Ibu, buat kita sehingga kita bertobat. Kita tidak lagi berbohong, tidak ada dusta, kita berbuat benar. Apabila kamu Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Kamu akan memulihkan keadaanmu, terus? Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Ya. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang Aku kamu. akan mengembalikan kamu dari mana aku telah membuang kamu. Dalam artian hidupmu dipulihkan. Jadi apabila kamu mencari aku, kita berbalik dari dosa-dosa kita, insaf, mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Ya, kalau kita berbalik dari dosa-dosa kita, maka Tuhan akan menemukan, kita akan menemukan Tuhan. Tuhan akan mencari aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi hidup ini adalah kesempatan buat kita. Jangan menunggu waktu sudah maut menemput ajal baru kita sadar. Jangan kita menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita. Mari kita belajar hidup benar, berbalik, bertobat dari segala kejahatan kita. Amin. Saya minta seluruh petugas, imam-imam, sama petugas perjamuan kita akan menikmati persekutuan tubuh darah Kristus. Kita naikkan pujian di Kalpari, di Kalpari. Kita akan menikmati persekutuan tubuh darah Kristus. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kebenaran firman Tuhan sudah kita sampaikan. Jika engkau rindu keluargamu dipulihkan, apa yang menjadi hakmu itu dikembalikan Tuhan. Jika engkau rindu kehidupan keluargamu, kehidupanmu dipulihkan, mari insaf, bertobat, berbalik
kepada tangan-tangan Tuhan. Karena Ayub saja yang benar mengalami tantangan, apalagi kita. Mari kita belajar sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di Kalvari. Kalvari, Yesus telah mati. Tuhan bersandang, kita semua bangkit berdiri. Di Kalvari, Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Di Kalvari, Kalvari, bersamakan jiwaku yang berikan hidupnya karena cintaku. Kita ulang pujian ini dari bait awal. Yesus rela. Yesus rela menderita dan sengsara. Dan bersalin untuk menebus dosa. Dia terhina, dia tertinggal malu darahnya. Di Kalvari. Di Kalvari, seutuh kasih laga berikan. Di Kalvari, Kalvari, Yesus telah mati waktu. Kalvari. Di Kalvari, Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Di Kalvari, Kalvari, bersamakan jiwaku yang berikan hidupnya karena cintaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Bagaimana kami harus hidup jujur dan benar. Jika kami rindu, kami memiliki masa depan. Jika kami rindu apa yang menjadi hak kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami harus berbalik dari dosa-dosa kami Tuhan. Kami melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan segala perkataan-perkataan yang tidak baik yang mungkin pernah kami katakan pada orang-orang yang kami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar insaf sehingga kehidupan kami dipulihkan karena Engkau memulihkan kami. Di depan kami ada roti
Hosti dan anggur ini adalah perlambang daripada tubuh dan darahmu yang dihancurkan dalam aniaya salib. Dan kami percaya Tuhan di dalam roti dan anggur ini ada kuasa yang sanggup bekerja. Ada yang kuasa yang sanggup mengubahkan dari setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan karakter-karakter kuasa-kuasa yang sanggup mengubahkan karakter-karakter kami. Yang tidak baik, yang tidak benar. Moral perkataan kami yang tidak baik. Lewat kuasa ini sanggup Tuhan, jika kami sungguh-sungguh minta ampun berharap berbalik hanya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, haleluya, kuduskan hosti dan anggur yang sudah disediakan ini Tuhan. Sehingga hosti dan anggur ini bukan makanan dan minuman yang biasa. Namun lebih itu, ini adalah makanan-makanan dan anggur minuman yang sungguh-sungguh penuh kuasa Tuhan. Mampukan kami bisa menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus lewat perjamuan kudus. Mampukan kami hamba-hambamu Tuhan untuk melayani seluruh jemaatmu pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan hidup kami dipulihkan. Kami rindu masa depan kami dipulihkan. Kami rindu keluarga kami dipulihkan. Apa yang menjadi hak-hak kami karena kami tahu rancanganmu adalah rancangan kebaikan bukan rancangan kecelakaan. Itu Tuhan akan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tubuh dan darah Kristus yang sementara akan kami nikmati bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian di Kalvari. Di Kalvari, Yesuslah mati buatku. Di Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Di Kalvari, Dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya karena Dia cintaku. Di Kalvari, Yesuslah mati buatku. Di Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Ada yang belum? Di Kalvari, Dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya karena Dia cintaku. Kalau sudah semua, saya minta semua kita balik dari keluarga kita masing-masing. Kita menikmati persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Oke, sudah kita semua, tidak ada yang terlewatin ya. Bisa sama kita sini, nggak apa-apa bisa. Oke, ya. Jadi sebelum kita menikmati persekutuan tubuh darah Kristus,
Barusan saya udah ingatkan kembali. Jadi jujur itu berbicara tentang perkataan kita. Benar itu berbicara tentang perbuatan kita. Jadi saya minta sebelum kita menikmati persekutuan tubuh darah Kristus, mari kita cabut atau minta ampun, minta maaf semua sama Tuhan. Kita cabut mungkin perkataan-perkataan kita waktu ini tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak benar di hadapan suami, tidak benar di hadapan istri kita. Cabut semua kata-kata yang tidak baik. Atau perkataan-perkataan kita mengatai anak-anak kita bodoh, kita mengatai anak-anak kita mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Mari kita cabut kepada Tuhan. Karena perkataan kita itu sungguh, haleluya, akan menghalangi masa depan anak-anak kita. Menghalangi masa depan dari orang-orang yang kita kasihi. Akan menghancurkan masa depan keluarga-keluarga kita. Mari kita cabut. Saya semua minta semua daripada kita menutup mata. Sebelum kita menikmati persekutuan tubuh darah Kristus, minta ampun kepada Tuhan. Saya kasih waktu sebentar. Glory, haleluya. Tidak ada satupun yang dari kita buka mata. Mari masing-masing koreksi diri kita. Kata-kata yang tidak baik yang pernah engkau ucapkan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada di sampingmu, anakmu, ada suamimu, minta ampun sama dia. Jika ada kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak baik tentang anakmu, engkau bilang anak, engkau bodoh, cabut, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala perkataan-perkataan kotor, segala kuasa-kuasa perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau berdosa di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja berkarya. Jangan engkau mengeraskan hati. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Kami tahu Engkau punya rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada semua kita sudah bebas, tidak ada tuduhan dalam hati kita, mari kita angkat hosti yang ada di tangan kita. Lebih tinggi daripada kepala kita. Angkat dengan iman. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itulah Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam 1 Korintus 11 ayat 23 firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti, hosti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa hosti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pindahkan cawan anggur di sebelah tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 25 firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi anggur perjamuan inilah melambangkan darah Kristus yang tercurah dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa anggur inilah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang tangan anakmu, pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karya-Mu di Kalvari. Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan, dan bahkan Tuhan Engkau mengampuni kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karya-Mu Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan lewat kuasa perjamuan Roh Kudus, dengan kuasa perjamuan tubuh darah Kristus, ada kuasa yang daripada Engkau bekerja dan
Haleluya, kami yang sakit Tuhan, Tuhan menerima kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami yang bimbang akan diteguhkan karena Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Kami yang bingung Tuhan, Engkau buka jalan juga Tuhan. Kami yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga dan tantangan kami Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau akan tunjukkan yang terbaik dan jalan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh darah Kristus Tuhan. Kami terima kesembuhan, kesehatan, pemulihan yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Sehingga keluar dari tempat ini, dari tempat ibadah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, haleluya, berkat-berkat Tuhan tercurah Tuhan. Dan kehidupan kami berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur lewat persekutuan darah Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan kita baik, Dia sudah memberkati kita sepanjang hidup kita. Waktu selanjutnya kami serahkan buat tim present worship. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sang Raja selamanya. Persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Newsweek untuk sepekan minggu ke depan.
Baik, saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk ulang tahun pribadi. Di catatan kami tanggal 12 Juni ada Angel Devina Tikoalu. Mana Kak Angel? Baik, perwakilan mamanya happy birthday buat Kak Angel. Untuk ulang tahun pernikahan catatan kami tidak ada. Untuk info tambahan ibadah raya GPT Bukit Iman Minggu tanggal 14 Juni, jamnya tetap ya Bapak Ibu jam 8.30 di Infinity, di ruangan ini di ballroom. Untuk mengajak semua jemaat dan sahabat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yayasan Purna Bakti Mumbul MPUK Bali mulai tanggal 30 Juni yang belum mendaftarkan anggota dan bayar iuran jumlahnya 50.000 per tahun akan diperhitungkan sebagai pemakaman umum non anggota dengan membayar sebesar 6.500.000 untuk akses makam, tidak termasuk peti dan rumah duka. Ucapan duka cita disarankan tidak memakai karangan bunga lagi karena masalah pengolahan sampah. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan apresiasi untuk pelayan yang terlibat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan saya undang untuk hambanya untuk maju ke depan. Oke, jadi terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah kita ada saudara kita dari Ibu ya, Ibu atau Mbak ya? Ya, terima kasih ada tengah-tengah. Berikan salam buat yang ada di sekitarnya. Jadi Mbak dari Sidoarjo ya. Ya, terima kasih sudah bersama-sama kita di tempat ini. Jadi mari saya undang bangkit berdiri semua. Jadi Angel nanti tanggal 12 ya, tanggal 12 ulang tahun kita doakan sama-sama. Hari ini juga pengumuman kelulusan kayaknya semua lulus ya. Kabar baik itu Daniel pemain bassnya kita, dia sudah lulus gininya ya, sidang tesisnya dia on time. Jadi bukan on time sebenarnya, dia lebih dulu dari teman-temannya, dia udah luar biasa dia. Terima kasih, selamat buat Daniel. Yeta juga sudah lulus, sudah dapat tempat kuliah baru. Udah itu ada anak-anak SD. Sabtu ini pengumumannya? Oh Sabrina juga udah lulus ya? Naik. Oh iya, kalau naik ya. Jadi tidak ada, makanya tadi saya bilang tidak ada yang lulus, tidak ada yang ketinggalan ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti Tuhan tolong kita, mampukan kita ya. Jadi mari kita naikkan pujian kita, aku punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Segala puji, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun, memimpin, membimbing kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh darah Kristus yang sudah kami nikmati hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan kami lepaskan berkat Tuhan hidup benar dan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan bertanggung jawab buat Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Gibran, demikian juga jajaran Polri, TNI, demikian juga jaksa, KPK, hakim-hakim, semua aparat-aparat pemerintahan yang ada di pemerintahan kami agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar dan melayani seluruh masyarakat di Indonesia dengan haleluya adil dan makmur. Terlebih lagi Tuhan Gubernur Bali, Wayan Koster juga Tuhan Kau berkati Tuhan, berikan kesehatan, demikian juga ide-ide untuk menangani sampah, menangani kemacetan di Pulau Bali dengan pertolongan pimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Demikian juga pengkabaran Injil Infinity Ministry dan kami Tuhan, berikan kami hati Tuhan. Kau pertemukan kami dengan orang-orang damai sehingga dari kehidupan kami bisa kami menyampaikan kabar Injil itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami rindu semua jemaat kami boleh bertumbuh imannya akan Engkau Tuhan. Aktivitas kami sepanjang minggu ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sertai, Kau lindungi setiap pekerjaan yang Kau berikan, yang masih Kau percayakan juga Tuhan, Kau mampukan kami melakukan tugas tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Mereka yang punya usaha Tuhan, mereka melakukan usaha itu dengan pertolongan pimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau buka jalan Tuhan. Dan dijauhkan buat dari kami orang-orang yang ingin mengganggu, menipu kami semua dipatahkan dari Yesus menghancurkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang seluruh kaum muda untuk datang ke depan berdiri bersama-sama. Saya minta Pak Abdi dan teman-teman semua kita akan berdoa buat anak-anak kaum muda kita di GPT Bukit Iman. Jadi dia adalah masa depan kita, kita serahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita lepaskan berkat buat anak-anak kita. Jadi semua anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak remaja ke depan ya. Jadi anak-anak sekolah minggu semua ya. Mungkin agak ke sini ya, agak-agak. Ya, Joshua Michael ya sini, agak-agak. Oke, kita sama-sama mari kita naikkan tangan kita, arahkan tangan kita buat anak-anak kita. Dia adalah masa depan kita. Jadi doakan yang terbaik. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Kau izinkan kami, haleluya, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Karena masa depannya dia sungguh hanya ada di dalam tangan Engkau saja Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak kami. Ampunilah dia jika ada dosa-dosa yang masih mengganggu atau kebiasaan-kebiasaan yang masih mengganggu hidupnya di saat-saat ini Tuhan. Segala bentuk game berlebihan, segala bentuk ketergantungan dengan gadget yang berlebihan semua singkirkan dari Yesus menghancurkannya Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh menjadi seorang anak-anak laki-laki yang sungguh-sungguh haleluya hidup benar dan takut akan Engkau. Jika ada anak-anak perempuan juga Tuhan, dia adalah anak-anak perempuan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Segala bentuk transgender, LGBT, apapun itu semua singkirkan dari kehidupan anak-anak kami. Semua pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu semua singkirkan dari Yesus menghancurkannya Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami mengangkat tangan, kami lepaskan berkat damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Daud dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah buat anak-anak kami. Dia adalah masa depan kami Tuhan. Kiranya kemanapun anak-anak kami akan pergi juga Tuhan Kau lindungi mereka. Mereka yang mencari pekerjaan juga Tuhan Kau buka lowongan yang terbaik. Mereka yang haleluya saat ini sedang bekerja juga Tuhan Engkau tambahkan haleluya ketaatan dan sungguh-sungguh rajin dalam tugas tanggung pekerjaannya. Mereka yang mencari tempat kuliah yang baru juga Tuhan Engkau berkati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Aktivitas kami seminggu ke depan sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar jika kami pulang, Tuhan Kau hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Demikian juga Bu Marta dari Sidoarjo yang ada bersama kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Dia menyempatkan diri untuk mencari Engkau di tengah-tengah aktivitasnya Tuhan. Apapun yang menjadi beban, yang menjadi tantangan dalam hidupnya juga Tuhan, Engkau adalah solusi, jawaban dari setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan Kau jawab segala pergumulannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera yang daripada Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya, yang mau menerima berkat dan menjadi berkat, semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.